RRQ 5 band hero yang sama seperti di game yang pertama dan 3 pick yang sama. Ya. Ini plek-tuplek sama lah. Tapi ya ini Cloud-nya dikasih nih sekarang. Harusnya ya. Cloud-nya dikasih. Harusnya ini muncul Cloud bagi Skylar. Iya, Harusnya. karena ya kalau kedua terbanyak dia selain daripada One ya Cloud, dan ini sekarang kebuka banget. Oke. Apa memang dipancing gitu loh buat ambil aja Cloud-nya. Kita bakal setup satu lagi. Iya, bakal ada satu kejutan. Iya, Yang kita bakal kalau tahu. disimpan yang terakhir, Brody. Brody. Oke. Brody. Karena gini, kalau marksman disimpan yang terakhir bisa kelihatan langsung, dan ini harus dibuka tadi marksman di pick yang keempat. Oke, berarti yang memang dia simpan dan ini pun masih bingung ini kita, masih flex banget. Ini cowok udah kelihat, cowoknya bisa ke roamer, untuk Masyanya bisa ke XP. Masya bisa roamer, cowoknya juga bisa ke XP. Junglernya juga bisa nih di antara cowok ataupun satu sosok yang nantinya juga akan nongol lagi di last ini. Iya, tapi kita lihat terlebih dahulu pastinya 2 hero yang akan langsung diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Mengingat tadi Pakitonya udah di tangan Fluffy dan harusnya ini butuh hero untuk Hai dan juga Godiva ya. Iya. Tadi ada Ruby. Dan ini kalau misalkan ini Pakitonya jungler, Esmeralda juga masih open. Iya, Esmo Jungle bisa masuk ya. Bisa jadi, tapi terlihat Esmeralda dan juga Ruby. Exactly. Oh gitu dia, Esmo Jungle yang bisa banget memang Yes. dipakai dan muncul sekarang. Wow. Oke. Langsung pilihan sulitnya adalah cowoknya kalau mau bermain sebagai jungler. Sulit. Esmeralda juga tebel. Sulit, Om. Bahkan lebih ke arah seneng kan dia kalau Yep. disamperin dengan hero-hero yang tipis. Atau yang tebel yang bisa kasih dia damage karena dia Stardust Dance, range kecil. Oke. Melee. Dan juga ada komen nih dari anti match Lemon itu bagusnya hero momentum. Nah, kalau Clay itu damage. Katanya Damage ya. perbedaan yang cukup signifikan ya. Ya gue setuju, dan damage. Karena gini, kalau dari Lemon kita nggak tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan mungkin kadang-kadang rekannya sendiri juga nggak tahu tuh. Benar. Dan itu yang membuat kaget. One step ahead gitu ya. Iya benar. Dan waktu kagetnya itu yang memang bisa dimaksimalkan juga. Dan Link keluar. Tapi Finally nongol ya. lawan Ruby, lawan Pakito, apalagi Beatrix di late game di Wesker Ini sekali ada bilang beberapa loh. stopper masalahnya. Iya. Ada Valentina juga dengan efek Ini- terornya dia. Saat RRQ kalah kami tidak pergi, saat RRQ menang kami menjadi saksi. Wih, Ini true dukungannya. fans, true supporter. Ini bener-bener ya memang dia bisa memberikan support terus-terusan. Betul. Di saat menang oke, di saat kalah juga oke. Dan sekarang di belakang kita terdengar nyanyian dari pendukung Ararkios yang memang terus-terusan memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka. Wow, oke, tapi game yang kedua akan segera dimulai. Pastinya ini akan menjadi match point untuk Aura Fire. Oke. Dan waktunya Land of Dawn jadi EPL Arena sekali lagi dong EPL. Wow. Dan ini dia kemenangan Land of Dawn juga udah kita saksikan pastinya. Udah mulai terdengar sorak-sorai suara kedua supporter dari masing-masing tim dari Aura Fire yang kali ini sedang membara dari Sang Naga Api. Oke, Sang Naga udah berhasil untuk membongkar benteng utama Ya. yang dimiliki oleh Sang Raja. Tapi di game yang kedua, mereka bisa saja dibalikan, tapi tergantung bagaimana permainan yang akan mereka tunjukkan pula. Oke, dan kali ini masih belum terjadi ada gangguan, tapi Hai udah bersiap menuju ke arah satu jungle yang dimiliki oleh seorang Albert. Finn juga udah siap untuk menzoning outnya. Facehugger menjadi garda terdepan, memberikan efek slownya lagi, tapi Void Crystal sudah membuka pergerakan dari seorang Hai, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile, the bottom lane Skylar cukup tertekan dengan adanya 2 member dari Aura Fire. Yep. Wow, oke. Dan bahkan harus recall di sana. 1 gold katapult hilang potensi buat lebih kaya sedikit, jadi ya Kabuki lagi one step ahead untuk di bottom lane. Sedangkan untuk area dari jungle-nya di sini masih ya mainin objektif dulu. Banana yang jadi Masya juga ya cukup tebal sebenarnya dari Banana. Dia bakal bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Cuman efek dari Masya dia bisa push dan ini harus bisa dimaksimalkan oleh Banana. Nah, dia harus berani untuk potong nih sama kayak yang di game pertama Fluffy lakukan. Yap, karena untuk sekarang dari Masyanya punya mobilitas yang sangat tinggi pula, dia harus manfaatkan itu semua. Fluffy sendirian gak gentar, dimana ada pergerakan pula dari Albert tadi yang udah mulai masuk juga ke dalam satu area jungle yang dimiliki oleh pemain dari Fire. Godiva melihat dari kejauhan ada beberapa player yang sudah mendekat pula ke arah core lane yang dia miliki. Tapi Albert sedikit lagi darahnya tersisa.
Oke. Tadi emang agak sedikit terlambat juga ya, karena tadi sempat tercancel dari satu jungle hijau yang di atas sana. Yep. Dan walaupun dapetin gold grab-nya, tapi memang dua member dari Aura Fire juga cukup bisa mencicil ke arah seorang Albert. Dan Turtle yang pertama sekarang udah muncul. Udah mulai dipegang juga nih oleh seorang Hai dengan Esmeralda jungle-nya Godiva. Dan begitu pun dengan adanya Fluffy kali ini cukup membantu dengan adanya eliminasi Turtle yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Yap, dengan Demon Slayer yang udah mereka bawa, tapi barusan terlihat Finnya masih level 3, cukup berani. Ada Jet Kundo dikeluarkan, tapi di bagian belakang dengan adanya sebuah push yang dilakukan bersama-sama. Namun masih ada sedikit waktu, bisakah Albert langsung ditarik dengan Bapak, tapi malah menghilang. Outplay. Wow, satu buah coveran dan juga outplay yang sangat baik dari Kabuki. Berhasil untuk kembali seorang Albert. Tadi ini menjadi poin apa, tapi Skylar one last hit kali ini gak bisa lagi untuk selamat karena di sana ada Bigo juga, tapi dari belakang Fluffy mencoba untuk memberikan sebuah damage kepada seorang Clay dan dipaksa untuk mundur aja terlebih dahulu. Oke, Arkeon sih mereka berupaya untuk menekan sekarang di gold lane-nya karena sadar memang di sini ada Beatrix jangan sampai diberikan kesempatan untuk bermain. Tapi tadi ternyata masih bisa ditahan dan bahkan gak tumbang sama sekali untuk Kabukinya. Masih tetap dengan weapon master dan juga speed bersama dengan physical attack-nya. Sedangkan ya untuk Brody masih butuh waktu, apalagi dia makainya killing spray juga. Dan pinternya, dia pun tadi udah men-standby kan Weskernya Om. Jadi untuk pertarungan jarak dekat akan mikir-mikir juga nih Link tadi. Apalagi Link yang sudah di-adjust sampai dengan sejauh ini ya. Iya. Kan dari pertumbuhan HP growth-nya udah mulai tipis banget. Betul. Tipis banget dan ada Way of Dragon yang memang ke arah yang tidak benar untuk kali, tapi pinnya terjebak. Ada Godiva yang terus-terusan mengganggu. Donor Walking-nya akan langsung dikeluarkan, namun sejauh ini pinnya masih berhasil selamat. Dan juga Albert dibuat untuk tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya agar bisa membantu di dalam team fight yang terjadi. Dipisahkan team fight-nya, tapi lihat kali ini dari Aura Fire mencoba untuk ngeinvasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh seorang Albert-nya, tapi kali ini kontes sudah mulai terjadi dan ditendang aja dengan Wave Dragon dari Pesager. Albert masih bisa mundur dengan ada pinch point sekarang belakang, tapi harus kehilangan satu purple buff yang begitu mahal untuk seorang Link. Oke, dan ini untuk 2 menit ke depan akan ada tempo permainan yang harusnya dari Arokyoshi ini turun drastis ya Om. Iya, mereka harus bisa agak nahan juga karena memang meskipun di sini yang terculik ini adalah Godiva ya nggak apa-apa, ini Romer. Ini Romer, dia bakal kebeli waktu untuk Beatrix dari Kabuki untuk bisa ngamenin gold demi goldnya. 2 lane loh buat Kabuki. 2 lane. Ini udah all you can eat banget. Wah, all you can eat untuk Kabukinya. Iya. Karena dari tadi yang dia lakukan farming dan juga plus tadi udah mendapatkan juga sebuah outplay yang begitu baik walaupun assist yang dia berikan. Tapi dari Turtle-nya tetap akan menjadi milik dari Aura Fire dan Hai-nya. Valistan memulai lompat ke bagian depan. Ada efek slow di dalam tubuh dari Albert, masih berjalan kaki sejauh ini dan Pesager mulai melakukan pergerakan ke bagian tengah. Wow, ini dari tadi Kabukinya farming terus ini buat stok makanan setahun ke depan kayaknya cukup nih ya dari tadi. Udah memperkaya dirinya dengan item yang sudah dibuat Om Wawa. Iya, dengan item build-nya sendiri mungkin dari Link-nya yang tertekan ya. Hanya dengan Windtalker. Pedas, Flicker dan Skylar Hilang langsung karena 3 member dari Aura Fire kali ini masih ingin lebih. Ada Void Crystal memberikan efek slow menuju ke arah teman-teman dari Aura Fire, tapi masih sneaky-sneaky dari arah rumputannya. Dan bahkan kali ini dengan adanya purple buff yang sebentar lagi akan muncul dan menjadi target untuk Aura Fire. Ya, yang berbeda sekarang ya, Aura Fire mereka nge-pressure-nya ini ada di gold lane. Level gap-nya aja ini udah hampir sampai dengan 3 level. Dan ini bahaya banget sih karena untuk clear wave cepat Beatrix bisa dengan Iberus Passion. Ini sekarang juga coba lihat Fluffy-nya udah standby duluan untuk bisa join bersama rekan-rekannya dan Masya baru hadir. Tapi Albert berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah point kill dari Fluffy. Tapi Fluffy masih sempat untuk kabur dengan mode sprint yang dia miliki. Masih bisa mempertahankan dirinya pula, tapi berbeda dari area core lane yang dimiliki oleh Arkeoshi, di mana satu turretnya kembali hancur pula. Lihat untuk sejauh ini Skylar-nya oke. Ada Clay yang memang sudah ditarik juga dengan emang pendek. Bahkan untuk kali Godiva-nya ada di bagian depan. Wave Dragon-nya connect pula. Tapi barusan dibalaskan kembali. Ini benar-benar Pesager, siapapun ada orang yang mengganggu rekan di depannya dibalesin sama dia. Tapi Albert kali ini terkena Wesker yang cukup menyakitkan, membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Tapi satu IMU menuju ke Way of Dragon ya. Tendang dibalas tendang lagi, bukan tinju dibalas tinju ini Pak Pulung. Benar-benar Way of Dragon dibalaskan Way of Dragon. Tapi Albert sendirian dari kejauhan melihat Banana pun harus nge-pop out sprint. Bah, Rena Rapati di saat mode sprint itu kan kenceng banget ya. Ini ayamnya gimana?
Ya ini clear wave sih yang jadi permasalahan buat RRQ sekarang. Aura Fire mereka punya Kabuki, mereka punya Facehugger dengan sisinya juga Godiva bahkan bisa sisi, sedangkan RRQ mayoritas dari hero mereka ini adalah single target. Yap. Cuman give aja yang area dan ini bahaya banget. Waduh itu kena lagi dong di tengah. Coba lihat Emo Pender dari tadi benar-benar menjadi mimpi buruk untuk pemain dari RRQ. Dibalas lagi. Sekarang ada Wave Dragon memang sudah dikeluarkan dan Finnya berhasil langsung diculik begitu saja. Yes, dan satu lagi kali ini Albertnya bakal coba untuk ditahan. Gak bisa lagi mengkontes, tapi Tempest of Fate defensif kali dikeluarkan Albert. Masih bisa mundur ke arah belakang, tapi gak bakal dikasih pulang. Facehugger berhasil untuk mengamankan satu poin eliminasi terhadap seorang Albert. Yap, ada misi tersendiri pula yang dilakukan oleh Kabuki teman-temannya. Berantem di area yang berbeda. Satu center turret di tengah, Om. Ya udah, ini akan menjadi satu santapan yang sangat nikmat yang memang bisa dia tumbangkan loh. Ya ini gila banget sih, Aura Fire benar-benar nge-leading dari berbagai sektor ya, bahkan untuk XP lanernya sendiri. Ini masih unggul loh untuk Fluffy-nya dari sisi levelnya. Yap. Yang biasanya Masya ini bisa nge-pressure. Oke. Masya ini bisa split push, dapetin level lebih. Tapi ternyata bisa ditahan juga oleh Fluffy. Dan bahkan Fluffy tadi kondisinya dia juga 1 lawan 2, tapi dia gak tumbang sama sekali. Wow, tapi ada yang bikin gak tumbang dong. Apa itu? Perut kenyang hati senang, jajan di GrabFood diskon sampai dengan 50.000. Aima 50.000 nih naik lagi nih. Naik lagi. Naik lagi, gaskan lah. Hei, sobat-sobat kosan di luar sana kan. Apalagi langsung aja ini bisa membantu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Betul banget. Sekali, Pak. Ini adalah regen HP yang diberikan oleh Grab ya. Yes. Oke, dan Tempest of Fate sudah langsung di Sakit banget itu Raider rapatinya. Sakit banget kayak apa, Pak? Itu udah sakit. Saya sudah bingung untuk menjelaskannya. Oh iya, Bu. oke. Sakit banget masalahnya. Iya, sakit banget seperti berharap jadi pasangan ternyata menjadi angan. Aduh, ternyata ya seperti biasa ditinggalkan. Oke. Namun untuk kali ini Masyanya di tengah bertemu langsung dengan Facehugger. Coba lihat seorang diri begitu saja. Haida langsung aja membuat pergerakan dari mana dengan efek Banana. yang diberikan dan juga ada efek dari di dalam tubuhnya. Banana masih berhasil selamat, hanya saya ditarik lagi. Tapi Banana pun langsung down bahkan untuk kali cownya. Dua player dimiliki oleh Arkeosi mendengarkan 9 dan daripada Clay akan menjadi korban ketiga. Fluffy dan menjadi VP pun dimiliki oleh pemain dari Arkeosi. Coba lihat Fluffy-nya dengan stuck merah di dalam tubuhnya. Siapa yang mau mendekat sekarang? Betul, tapi lihat ada satu split push juga yang dilakukan di mana Albert menuju ke arah top lane-nya, tapi base turret di arah tengah bakal menjadi incaran untuk Aura Fire kali ini. Tidak ada minion lagi, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang pertama, Lord belum in hand sudah muncul di Land of Doubt. Ya, jauh lebih untung untuk Aura Fire tadi berhasil untuk mendapatkan 1 buah base turret dan bahkan ini Lord yang pertama. Ibarat juga akan menjadi Lord gratis untuk Aura Fire karena kalau RRQ mau coba untuk mendekat ke sini, mereka ke pick off 1 aja, game bisa kelar. Ya, dan gapnya juga ini udah jauh banget sih untuk melakukan kontes dari segi item 9.600 dari net worth yang udah terselisihkan di antara Aura Fire dan RRQ dan itemization-nya kita bisa intip juga Mawa. Ya, Beatrix sih udah ya bisa dibilang kategori lengkap lah ya. Sedangkan untuk Brody sendiri masih dengan 1 buah BOD menuju ke item defense. Jadi attack-nya sebenarnya Arkehosi mereka masih belum punya damage yang mencukupi untuk bisa melakukan pick off, terutama untuk menumbangkan yang namanya Pakito dan juga Esmeralda. Wow. Ini 2 hero garis depan yang sangat-sangat tebal sekali. Yap. Plus ini akan menjadi hal yang cukup sulit, menjadi PR juga untuk Clay agar bisa mendapatkan positioning yang sangat baik ya Om ya. Agar bisa mengcover juga rekan-rekannya. Karena dari tadi pertempuran bisa dibilang untuk Godiva ini bisa terus-terusan untuk nyelinap ke depan dan juga menarik siapapun yang dia inginkan. Facehugger, Valentina 3 kali pick 100% win rate. Ini yang menjawab sudah ya. Namun dengan adanya team fight yang mungkin sesaat lagi terjadi, ada Lord pula Wave Dragon yang berhasil mendapatkan pula karena high, tapi Aura Fire dan coba lihat. Ini kita sebutkan tadi di mana Clay-nya langsung aja mendapatkan kuat. Tapi mau pergi ke arah mana? Albertnya masih punya defense dan sangat-sangat cepat sekali. Namun dirinya tertangkap basah dan Albertnya pun langsung dihancurkan. Akankah ini menjadi kemenangan untuk Aura Fire di game yang kedua? Karena mereka punya kesempatan 1 wave minion dihantarkan kembali. 4 lawan 4 sejauh ini, tapi lihat kali ini road manipulation juga udah mulai untuk diusir mundur dari Aura Fire, tapi lihat Kabuki masih bisa mundur. Banana bakal jadi garda terdepan bagi RRQ Hoshi dan 1 aksi defense masih bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Ya, Aura Fire mungkin dari draftnya sendiri kalau agak sedikit throwback ke belakang ya. Mereka kan punya Valentina di sini. Jadi dengan adanya Yves juga, real world manipulation bakal berjumpa dengan real world lagi. Yep. Iya. Dan ini bakal membuat RRQ Hoshi yang sulit. Mereka kesulitannya karena mereka gak punya akses untuk keluar juga dong dari real world yang sudah diambil tadi. Macam Matilda, ya kan?
Gak ada sama sekali, Rafaela juga gak ada juga. Dan ya, instant replay oleh Samsung Galaxy A series di mana ya ini adalah hantaman untuk Lord yang pertama, tapi masih menguntungkan untuk tim dari Aura Fire karena mereka mendapatkan satu base turret yang berada di bagian bottom, dan bahkan dari Albert sendiri masih harus terculik juga. Bahkan dari Ararkiosi sendiri nih akan menjadi kebingungan yang cukup berarti. Masalah ya tadi kalau kita lihat Esmeralda yang ditendang, Esmeralda yang di-kick masuk ke dalam kerumunan mereka. Tapi untuk Godiva terlepas, Godiva bisa menghancurkan sisi mereka. Gak bakal ada lagi backupan untuk areanya. Ya udah, dari sisi damage Aura Fire udah menang jauh banget loh. Mereka akan sangat-sangat senang apabila tidak ada sisi yang bisa mengganggu mereka. Wow, lihat Kabuki udah siap dengan runnernya yang bakal coba untuk dihempaskan, tapi sepertinya tidak karena konsil kali ini maju ke arah belakang. Udah ada informasi didapatkan di mana Vin mau recall, tapi sepertinya ketahuan dia bakal coba untuk dikejar. Dibalas konsil lagi, tapi kali ini bakal disergap ke arah Fluffy menuju ke arah Vinnya. Double jump udah dilakukan, tapi Vin masih bisa mundur dengan ada sebuah jet kundo. Wow, itu ngeri banget ya karena tiba-tiba langsung ada informasi ada orang di dalam rumput. Nih bergantian ya. Iya. Vinnya lepas, ada banana tadi nongol. Waduh. Tapi untungnya mereka sama-sama memiliki mobilitas yang sangat tinggi hingga membuat masih selamat sejauh ini. Yes, dan ini Lord udah enhance nih. Ini susah banget sih buat dikontes sama Araki Hoshi, dan dimana kali ini Kabuki udah mulai mencicil-cicil kepada Lord yang sudah enhance di Lord yang kedua. Tapi lihat Godiva mencoba untuk zoning out juga Facehugger di arah belakang. Tapi udah deh sneaky juga di arah belakang sana, dimana Fluffy bakal coba untuk maju memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk Aura Fire. Tapi sepertinya dari Araki Hoshi gak akan merelakan Lord didapatkan untuk Aura Fire begitu saja. Kontes akan terjadi nih Pak Pul. Yap, itu dia pinnya memang diusir mundur. Coba lihat high-nya, tapi di reset kembali terjadi pertempuran yang berbeda dan Vinnya berhasil didapatkan pula. Kekurangan satu player again and again. Ararkiosi kalah dari sisi kuantitas player. Mereka hanya berempat, namun untuk Aura Fire mereka berlima. Bukan Lord yang menjadi tujuan utamanya, berbelok arah. Mereka seperti yang menyisir dan juga memukul mundur pemain dari Ararkiosi. Yes, dan tadi info juga udah didapatin di mana Clay-nya udah nggak punya real manipulation lagi. Tapi lihat Godiva bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi Banana menjadi garda terdepan untuk Ararkiosi kali ini. Tapi gak punya lagi bar HP yang begitu banyak. Banana harus mundur terlebih dahulu, dan Lordnya terlepas dengan sangat amat bebas untuk Aura Fire yang pasti. Kali ini dari Albert bakal coba untuk merasak masuk ke arah Lord Pitnya. Bakalkah untuk mencakup ada satu buah kontes. Satu runner bakal coba untuk mencari lagi siapa korban selanjutnya, tapi Retribution mensecure ke arah Lord yang sudah in hand. Wow, ini bagus banget sih zoning dari Aura Fire. Dimana mereka membuat Albert ini agak sulit untuk bisa langsung masuk ke tengah. Dibiarin untuk muter lebih jauh lagi. Dan bahkan untuk Lordnya karena memang tumbang di detik yang ke-9 langsung spawn. Dan di saat dia muter-muter, dia pinpoint lompat dari satu titik ke titik lain, ada energi yang terpakai di situ. Apabila momen dia pas, energi nggak ada dan dia hanya bisa berdiri di situ. Ini akan menjadi momentum balikan lagi untuk Aura Fire bisa mendapatkan pula ke arah Albert. Lordnya udah masuk, high-nya berada di bagian terdepan, tapi di belakang Chow-nya siapakah yang akan menjadi korban? Namun sejauh ini Vinnya gagal untuk mendapatkan satu orang dari Aura Fire, dan mereka Renner Apathy yang masuk ke dalam tubuh dari Clay, di mana itu mengagetkan langsung. Tapi untuk sekarang Lordnya langsung aja tetap berada di bagian depan, tapi Lordnya udah gak bakal bisa bertahan lagi. Emo Vendor langsung dikeluarkan dan juga mengganggu ke arah Rival Manipulation, tapi Fluffy-nya berarti langsung dihancurkan. Ini akan menjadi momen yang sangat baik. Hanya saja Albertnya pun harus down, sementara untuk Kabuki masih berada di bagian belakang untuk memberikan damage-nya secara terus-terusan. Wow, Weskernya sakit banget kali ini. Kita lihat dengan ada 4 member tadinya, dan ada Proji